Salam Bapak Ibu semua. Shalom. Selamat malam, selamat memasuki hari yang baru. Mari kita siapkan hati kita mulai ibadah kita. Kita berdoa. Avenu Malkenu ya Bapa kami ya Raja kami, Elohim kami, Elohenu Abraham, Ishak dan Israel, Adonai Sebaot, dalam nama Mesias Yesus Hamasiah, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Anugerahmu terus menaungi melingkupi kehidupan kami hari lepas hari, siang dan malam. Terlebih sepanjang hari ini Bapa, kami boleh lalui dengan kuat kuasa Romo, dan Kau berikan kami waktu dan kesempatan untuk bertemu kembali bersama dengan saudara kami seiman dalam ibadah Jum ini. Turunlah pengurapan-Mu menaungi melingkupi kehidupan kami, menguduskan seluruh kehidupan kami. Kami dilayakkan untuk beribadah, sharing firman-Mu di malam hari ini. Dalam nama Adonai Yesus Hamasiah kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita semua Israel, semua Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Amen. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Amen. Mari kita siapkan, kita nyanyikan lagu Anabekoa. Anabekoa Dula deminkan tadir saluran Kabelina angkasa kwenu tarenu nora Anabekoa Dula deminkan tadir saluran Kaberitan angkasa kwenu tarenu nora Nagibor dosit kudukan Befafat samrem tarem kawem Bakap cukakan Tamid galem Kasin kados Kasin kados Berab tukang Nabel ada
tekan yakin geleam kabane jaga kedusekan sapatenu kabe usma sakatenu yudea Sapatenu kabe usma sakatenu yodea tagalumot yodea Oke, kita mulai ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu b'meshata b'shipanu librei haTorah. Diberkatilah Engkau Adonai Elohim kami, Raja alam semesta, yang menguduskan kami dengan perintah-perintah-Mu dan memberikan kami kata-kata Torah. Dan biarlah Torah-Mu ini menjadi pelita bagi kaki kami, terang di setiap langkah hidup kami. B'shem Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Kita sharing hari ini itu tentang Gehinom. Gehinom yaitu yang selama ini kita dengar dengan istilah neraka. Jadi Gehinom ini disebut dengan neraka. Jadi di bulan-bulan lalu kalau nggak salah kita sudah pernah membahas Gehinom ya, bahwa nama Gehinom itu ada di lembah Yerusalem. Jadi lembah Yerusalem itu ada seorang raja yang namanya pada zaman Bait Suci pertama ya, pada zaman Bait Suci pertama pemerintahan Manasye Raja Yudea, ada seorang pria yang hidup pada saat itu bernama Ben Hinnom, dan dia punya lembah yang luas, itu namanya lembah Ben Hinnom. Dia memiliki lembah yang sangat besar di Yerusalem yang disebut juga lembah Ben Hinnom ini. Berhala besar Molok didirikan di sana, itu terbuat dari tembaga dan bagian dalamnya berlubang. Jadi di dalam pembakarannya itu di bagian dalamnya ada api, di dalamnya ada lubang, dan di sana pembakaran penyembahan kepada Molok dengan bayi-bayi dari Yerusalem. Berhala Molok besar Molok didirikan di sana, itu terbuat dari tembaga dan bagian dalamnya berlubang. Wajahnya seperti wajah anak sapi dan tangannya terulur seperti tangan orang yang hendak menerima sesuatu dari seseorang. Jadi pendeta-pendeta penyembah berhala akan menyalakan api di lubangnya sampai percikan api menyembur. Orang-orang akan membawa putra dan putrinya untuk
menyembah Molok, para pendeta akan mengambil bayi itu dari tangan ayahnya dan meletakkannya di tangan Molok, dan bayi itu langsung ditelan. Semua ini terjadi di lembah Ben Hinnom. Jadi diantara kalau mungkin Bu Ulin atau yang lain yang sudah pernah ke sana, itu kalau kita lihat di sana memandang dari sebelah Golden Gate itu, di bawahnya itu ada lembah, itulah yang disebut lembah Ben Hinnom. Jadi pada kerajaan waktu kerajaan pada zaman Bait Suci pertama, sana ada seorang Ben Hinnom namanya, dan yang mempunyai lembah Ben Hinnom ini. Di situ dia membuat misbah bakaran untuk Molok dan buat suatu lubang, jadi api dinyalakan di sana, dan tangan Moloknya itu dibentuk kayak wajah sapi dan tangannya terulur, dan pendeta-pendeta Molok atau penyembah berhala mengambil bayi-bayi dari orang tuanya dan diberikan kepada dewa Molok itu, tiba-tiba itu langsung disambar api. Itulah asal usul dari kata Gehinnom, dari dasarnya adalah dari Ben Hinnom. Jadi di sanalah tempatnya, dan itu disebut dan diubah menjadi tempat, jadi ada sejarahnya. Jadi itu makanya disebut Gehinnom. Jadi boleh kita buka dulu sekarang, kita siap-siap buka Alkitab ya, 2 Samuel 25. Ayo semuanya, 2 Samuel 25. 1 Samuel, sorry. Coba ambil buku dulu. Bentar ya Bu. Belum saya catat, kembalikan tadi sini, ternyata kejadian ini Ben Hinnom itu 2 Raja-Raja 23 ayat 10. Maaf ya, karena ini belum saya ketik, baru saya catat. Coba dibaca, Dince. 2 Raja-Raja 23 ayat 10. 2 Raja 3 ayat 10. Dan dia menajiskan Tofet yang berada di lembah Ben Hinnom, supaya orang-orang tidak membuat anak-anak lelakinya dan anak-anak perempuannya melawati api bagi Molok. Jadi itu coba lebih jelas, lebih keras. Dan dia menajiskan Tofet yang berada di lembah Ben Hinnom, supaya orang-orang tidak membuat. Mama bacanya apa? Iya, itu bukan ILT. Dan dia menajiskan Tofet yang berada di lembah Ben Hinnom, supaya orang-orang tidak membuat anak-anak lelakinya dan anak-anak perempuannya melewati api bagi Molok. Jadi dia yang menajiskan
juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, yaitu Tofet itu tempat penyembahan berhala, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa-dewa. Jadi itu ya, jadi itulah namanya di dalam kitab suci diambil jadi kata Gehinom yang diterjemahkan di dalam Alkitab bahasa Indonesia itu neraka atau Seul yang kita kenal dengan selama ini Seul. Jadi Gehinom itu memang itu sengaja diciptakan dan dibuat oleh Bapa, karena Bapa itu adalah belas kasihan dan benar-benar dia memiliki murka yang dahsyat dan luar biasa. Jadi Gehinom itu benar-benar diciptakan pada hari kedua. Ini diambil dari Kejadian 2 dari Kejadian 1 penciptaan, itu Kejadian 1 ayat 8. Saya baca dari ayat 6. Berfirmanlah Elohim, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Elohim menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu, air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Elohim menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Jadi hari kedua itu menurut pengajaran para rabi tidak ada kata tov, tidak ada kata baik. Kenapa hari kedua tidak ada kata baik? Karena disitulah Gehinom dan seluruh cakrawala diciptakan, dan juga tempat Gehinom yang begitu dahsyat dan luar biasa, dan itu dipersiapkan sungguh-sungguh untuk menjadi tempat bagi orang-orang yang melawan Sang Maha Kudus. Yang siapapun yang bertentangan dengan Hakados Baruku atau yang Maha Kudus, Elohim Abraham, Ishak dan Israel, pencipta alam semesta, akan mengalami Gehinom, bahkan Gehinom yang paling rendah, yang paling bawah, yaitu Gehinom yang kekal. Jadi ada nanti orang yang tidak bisa keluar dari Gehinom karena dia akan kekal di sana sampai selama-lamanya. Kapan selama-lamanya kita nggak, namanya juga kekal. Jadi sungguh pengajaran ini harus kita bukakan bagi kita semua, dan juga bagi saudara kita yang mendengarkan pengajaran ini baik lewat YouTube, supaya ini menjadi modal bagi kita, menjadi peringatan bagi kita bahwa anugerah itu bukan untuk dipermainkan. Jadi kenapa bangsa Israel begitu takut akan Gehinom? Ini selama ini yang tidak terbuka atau tidak diajarkan dengan secara turun-temurun, namun tertulis di dalam Torah. Tapi ada Torah lisan, makanya para orang bijak Israel terus menggali apa yang dikatakan oleh Musa. Karena Gehinom pertama sekali tercatat di dalam Alkitab, tercatat di dalam kitab suci, itu diperlihatkan kepada Musa. Jadi Musa lah pertama sekali diperlihatkan oleh Bapa itu tentang Gehinom, dan dia sangat ketakutan melihat Gehinom. Coba dibaca dulu Ulangan 9 ayat 19.
Ayo, siapa? Bulin, Bu Bella? Ulangan 9 ayat 19. Sudah dapat? Ulangan 9 Ayat ayat 19. 19. Sebab aku gentar karena murka dan kepanasan amarah yang ditimpakan Adonai kepadamu, sampai ia mau memunahkan kamu. Tapi sekali ini pun Adonai mendengarkan aku. Jadi dari sini bisa kita lihat bahwa Tuhan Tuhan memperlihatkan kepada Musa waktu dia ada di Gunung Sinai. Dia selama 40 hari pertama di sana sebelum dia turun, di mana bangsa Israel sudah jatuh ke dalam dosa, makanya dia sangat geram sampai dia banting itu 2 loh batu, karena dia sudah melihat kemana orang-orang yang menentang Elohim dikirimkan atau dibuang. Karena selama di Gunung Sinai dia diperlihatkan semua, termasuk Gehinom, api itu. Jadi makanya dia lihat, makanya dia sungguh-sungguh. Begitu dia menghukum semua orang yang melakukan dosa itu, dia perintahkan, tunggu di sini biar aku pergi ke atas. Kenapa? Bapa sudah sangat geram, bahkan berbicara kepada Musa, awas Musa. Bangsa ini adalah orang bangsa yang tegar tengkuk. Dan Musa memohon dengan sangat supaya Tuhan jangan murka kepada banyak, karena dia tahu kemana mereka dilempar. Itu kegehinom yang sangat membuat Musa ketakutan. Bahkan itu bisa kita lihat di Ibrani 12 ayat 21. Coba dibuka cepat-cepat. Ibrani 12 ayat 21. Ayo Abed, ambil Alkitabnya. Ibrani 12 ayat 21. Dan sangat mengerikan pemandangan itu sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Ya, kita lihat di situ. Karena ia lebih tadi Ibrani 12 ayat 21. Maaf, salah baca. Situ dikatakan, dan sangat mengerikan pemandangan itu sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Jadi Musa itu melihat belum merasakan. Melihat situasi itu, bahkan dia kaget. Kalau di Johar itu dikatakan, Musa bertanya waktu melihat itu, diperlihatkan kepada Musa, apa ini? Dia kaget, sekaget-kagetnya. Dia berkata, apa ini, kepada Bapa. Waktu dia dibawa di Olam Haba, yaitu di Gunung Sinai. Dia di situ ada kemuliaan Bapa. Dia diperlihatkan segala sesuatu. Bahkan dia berkata, apa ini? Dia kaget. Makanya waktu bangsa dia turun melihat bangsa, cek, masih bagus, enggak langsung lihat. Ya kan kelihatan di sini. Makanya Musa ketakutan, makanya dia langsung lari, langsung berdoa. Bapa, aku mohon. Memang bangsa ini bangsa yang tegar tengkuk. Langsung disitulah dikatakan Musa bernegosiasi dengan dahsyat dan luar biasa. Doa Musa salah satu apa? Supaya bangsa Israel jangan sampai mengalami Gehinom. Jadi Gehinom itu memang benar-benar ada, bahkan para rabi mengatakan yang sudah belajar akan Johar, bahkan dikatakan bisa jadi lebih dari 60, bahkan bisa beribu-ribu kali seperti gunung berapi panasnya. Jadi bukan api
nggak ada bandingannya dengan api yang ada di dunia ini. Jadi kita berdoa, bersyukur api Tuhan yang menghanguskan. Jadi benar-benar api itu dahsyat dan luar biasa dan tidak pernah padam. Itu yang perlu kita pikirkan saat ini, bahwa Gehinnom itu benar-benar ada. Dan orang yang tidak atau belum layak, belum pantas masuk Firdaus tetap harus mengalami pemurnian di Gehinnom. Waktunya kapan kita nggak tahu, tergantung bagaimana perbuatan kita di bumi ini. Yang tidak layak untuk dikirim ke penyiksaan yang kekal tetap apa? Jadi di sana itu nanti ada limitnya. Ada yang sekian detik, ada yang sekian jam, ada yang bertahun-tahun, ada yang beribu tahun, bahkan kita nggak tahu limitnya nanti, tergantung bagaimana kita di sana. Itu pun sebelum masuk Gehinnom pun, itu yang saya katakan tadi apa? Sebelum masuk Gehinnom dia ada di penampungan seperti orang-orang kudus, orang-orang percaya yang benar-benar hidup di dalam Torah. Jadi orang percaya tetapi tidak hidup di dalam Torah tetap ada dalam pemurnian, tidak bisa langsung bypass. Jadi pola pengajaran yang kita terima selama ini yang mengatakan yang penting percaya selamat itu adalah pola atau yang kurang tepat, yang sangat berseberangan dengan apa yang dimengerti, apa yang diberikan kepada bangsa Israel. Jadi kita harus ingat terus bahwa Torah dipercayakan kepada bangsa Israel dan mereka pelihara sampai saat ini, dan apa resiko yang menginjak-injak Torah itu sungguh dahsyat dan luar biasa. Mereka yang tahu. Jadi itu yang perlu kita renungkan saat ini, bahwa Gehinnom itu benar-benar sungguh sangat ada. Itu makanya doa daripada Musa supaya apa? Umat Israel jangan sampai masuk ke sana. Di mana doanya di bilangan berapa itu ya? Bagaimana Musa berdoa kepada Bapa langsung di negosiasi apa? Ingatlah akan leluhur kami Bapa. Itu doanya, inti doanya seperti itu. Di bilangan 23 atau di bilangan berapa itu? Dikatakan dia langsung mengingatkan Bapa akan Abraham, Ishak dan Yakub. Selalu ingat ini. Ingatlah Bapa leluhur kami Abraham mau mati dilemparkan ke dalam api karena namamu. Ingatlah akan leluhur kami Ishak mau dikurbankan demi namamu. Ingatlah akan leluhur kami Yakub mau terbuang dari tanah Kanaan demi namamu. Langsung Bapa luluh. Kenapa? Kenapa Bapa luluh setelah Musa berdoa mengingatkan Abraham, Ishak dan Yakub? Siapa yang bisa kasih komentar? Boleh, kenapa Abraham luluh? Silakan Bulin. Kenapa dia langsung luluh padahal dia sudah murka? Awas Musa, bisa musnahkan bangsa yang tegak-teguk ini. Ayo Bu Bella, Bu Ropita, Lince, Abed. Perkataan orang Mesir. Hah? Yang apa perkataan orang Mesir itu kalau kamu membinasakan? Ya, tapi tiba-tiba langsung luluh. Setelah Musa mengingatkan apa? Perjanjian. Abraham, Ishak dan Yakub. Apa inti daripada itu? Kenapa langsung luluh hatinya? Perjanjian antara Elohim dan Abraham, Ishak dan Yakub. Karena sumpahnya. Karena dia berjanji bersumpah kepada dirinya sendiri. Ini langsung diingatkan oleh Musa kepada Bapa. Bapa, ingatlah akan leluhur kami. Jadi itu makanya apa? Ada dikatakan
bukan karena engkau, tapi karena namaku, karena janji. Makanya di mana dikatakan oleh Paulus juga mengatakan seperti itu, mengenai Injil bangsa Israel adalah seteru daripada Bapa. Tetapi mengenai janji, mereka adalah anak perjanjian. Kasih karunia, mereka tetap mendapat kasih karunia karena janji Bapa kepada Abraham. Itu tentang Gehinom benar-benar ada. Jadi benar nyata nanti. Jadi makanya orang-orang mati itu yang hidup di dalam kebenaran itu ditampung di Firdaus. Tapi orang-orang mati yang hidupnya tidak berkenan kepada Bapa itu ada di Kaf Hakelah. Itu namanya, penampungannya Kaf Hakelah. Coba sebutkan dulu, Lince semuanya. Kaf Hakelah. Okelah. Itu penampungannya. Di situ pun sudah sakit. Belum masuk Gehinom, apalagi Gehinom itu dahsyat dan luar biasa. Di Kaf Hakelah ini hanya meruntuhkan kelipah. Jadi sakitnya itu seperti kita di sini dikasih penderitaan, dikasih sakit penyakit, dikasih masalah ekonomi, masalah ini dan masalah itu. Salah satu apa? Untuk membuka kelipah kita sehingga terbukalah kebenaran itu. Jadi di Kaf Hakelah nanti orang-orang mati yang tidak benar dan tidak layak dihukum kekal, tanggung istilahnya. Dia tidak terlalu kudus-kudus, tidak terlalu jahat, kayak gini. Makanya dikatakan dingin-dingin sekalian, panas-panas sekalian. Di situ dikatakan di Kaf Hakelah itu nanti di situ dia sudah merasakan sakit sekali, tidak ada bandingannya karena itu di luar akal pikiran manusia, di luar logika kita. Bagaimana nanti itu kita nggak tahu. Apinya itu makanya selalu ditafsirkan oleh para rabi orang bijak Israel 60 kali lipat. Maka dikatakan olam haba itu satu sabat itu 1/60 dari olam haba. Jadi juga api Gehinom nanti, api neraka itu bisa jadi 60 bahkan lebih, bahkan beribu-ribu kali lipat. Nggak ada bandingannya, bahkan karena dia seperti gumpalan gunung api. Bayangkan kalau sampai kayak kalau Pertamina kebakaran, itu luar biasa apinya. Apalagi nanti di Gehinom itu seperti gunung, seperti bukit, bahkan belerang yang tidak pernah mati, yang tidak pernah padam. Jadi itulah Gehinom dan itu benar-benar ada. Nah sekarang bagaimana dengan kita umat yang percaya? Jadi umat yang percaya bagian kita saat ini adalah benar-benar nanti orang yang meninggal setelah mati, kita akan dibawa ke dalam dunia yang sesungguhnya, itu kehidupan yang sesungguhnya. Jadi makanya orang bijak Israel mengatakan begitu lubang kubur dibuka, itulah pintu gerbang yang sedang dimasuki orang yang meninggal. Jadi situ nama malaikatnya yang langsung menyambut, itu malaikat kalau yang dibawa ke Firdaus itu langsung dibawa ke Firdaus. Tapi kalau yang jahat yang melakukan dosa melawan Torah itu langsung disambut oleh malaikat Kabalah. Dan itu ditanya apa dosanya, kenapa dia melakukan dosa ini, itu semuanya dialami di sana. Jadi orang bijak Israel katakan, jadi begitu orang mati dihantarkan ke liang kubur, begitu yang mengantarkannya pulang, di situ si yang meninggal ini sudah mulai menderita. Kalau dia sudah memulai kehidupan yang baru ini, kehidupan yang sesungguhnya di dunia yang akan datang. Tergantung bagaimana hidup di dunia ini, itu akan dialami di dunia yang akan datang.
Jadi kalau kita suka berdoa, suka memuji-muji di dunia, nanti di dunia yang akan datang, kalau Yesus belum datang, mungkin kita masih mengalami kematian, kita di sana akan memuji menyembah, yaitu di tempat di Taman Firdaus. Tapi orang-orang yang bertentangan, yang hidupnya selalu berlawanan dengan Torah, itu selalu ada dalam situasi mereka akan menikmati seperti yang mereka nikmati di dunia ini, tetapi ada rasa sakit yang sulit kita sebut sakitnya kayak apa. Itu untuk membuka, itu yang disebut galut nesamot. Udah ngerti ya nesama ya? Jadi di sana pun nanti ada galut nesama. Jenis nesama yang belum layak masuk olam haba, dia akan dibawa ke dalam galut di olam haba nanti di Gehinom. Tetapi itu masuk pertama, dia ada di Kaf Hakela, itu untuk membuka kelipahnya. Coba bayangkan kelipah alam roh. Sekarang sama kita sekarang begitu untuk membuka supaya terbuka kebenaran itu pun lama. Untuk mengerti kebenaran itu lama. Jadi orang-orang yang selalu bertentangan dengan Torah akan mengalami kesakitan yang luar biasa yang tidak ada bandingannya di dunia ini. Itu nanti di Kaf Hakela, belum Gehinom. Ingat ya, Kaf Hakela itu belum Gehinom. Jadi Kaf Hakela itu baru membuka klipa atau selubung. Baru nanti di penghakiman semuanya akan, yang tidak layak akan diproses di dalam Gehinom, tergantung dosa apa yang dilakukan di dunia ini. Jadi sekarang kita ada di galut ini. Jadi Bu Lin, Bu Bella, Bu Ropita, semua kita, Abed, Lince, saya, semua kita ada di galut untuk membentuk nesama kita. Itu makanya kita diperhadapkan dengan situasi dan kondisi, terkadang mengalami situasi yang sulit, mengalami hal-hal, waduh, gimana ini? Tetapi kita terus fokus di dalam Torah. Itu membuat nesama kita semakin percaya, semakin layak untuk memasuki Taman Firdaus. Nanti kalau kita masih diperkenankan, tubuh kita masih hidup, kita Yesus segera datang, kita pasti dibawa ke Gan Eden. Jadi tidak semua nanti orang-orang yang masuk ke Gan Eden memerintah di kerajaan 1000 tahun, hanya orang-orang yang benar-benar hidup kudus. Tolak ukurnya kudus, yang belum layak di sana akan mengalami pemurnian di Kaf Hakela dan mengalami pemurnian di Gehinom, tentang tergantung dosa apa yang mereka perbuat di dunia ini. Itulah Gehinom. Coba dibuka Lukas 16 ayat 23 sampai 24. Lukas 16. Bro Pita, Bu Gembala. Lukas 16 ayat 12 sampai 23. Ayat 23 24. 16 23 24. Dan di dalam maut ketika mengangkat matanya sementara berada dalam siksaan, dari jauh dia melihat Abraham dan Lazarus di pangkuannya, dan sambil berteriak dia berkata, "Ya Bapa Abraham, berilah aku kemurahan dan suruhlah Lazarus agar dia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Bapakku sangat menderita dalam menyala api ini." Itu baru di Kaf Hakela, belum Gehinom.
Jadi dia sangat menderita. Nanti masuk Gehinom setelah penghakiman. Setelah Yesus datang, semua orang mati bangkit, termasuk orang-orang yang sudah di Hakeleni, dan juga dari Firdaus itu langsung masuk ke Samaim. Situ jelas dikatakan. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, dia berseru kepada Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat, bayangkan itu, sangat menderita, sangat kesakitan dalam nyala api ini. Itu belum Gehinom, baru di penampungan, tapi sudah mirip-mirip Gehinom, sama dengan kayak Firdaus. Jadi itu baru terminalnya, penampungannya. Dia sudah merasakan sakit yang luar biasa. Jadi ini membuat kita sekarang supaya ngerti ya, kenapa itu dia merasa sakit. Kenapa? Karena dunia yang akan datang itu adalah kehidupan yang sesungguhnya, bukan sekarang ini. Jadi harus kita sadari ini, bagi juga Bapak Ibu yang sering mengikuti lewat YouTube, bahwa kehidupan yang sesungguhnya adalah di dunia yang akan datang. Setelah kita mengalami kematian, kalau Yesus belum datang, tapi kalau Yesus nanti sudah datang, yang sudah percaya hidup dalam Torah, itu pasti masuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi disitulah dikatakan apa? Lazarus ada di pangkuan Abraham, itu di Firdaus, di penampungan. Jadi luar biasa ya, kita lihat di sini benar-benar. Tapi karena selama ini kita anggap neraka, enggak, hanya neraka aja, tapi ada Gehinom yang nanti suatu saat kalau dia sudah dimurnikan di sana, limit waktunya kita enggak tahu, tetap dia akan masuk ke Samaim atau ke sorga setelah dia mengalami proses. Sama seperti sekarang di hari zaman. Orang-orang umat Tuhan yang percaya mau dibawa ke Taman Eden, yang mau dibawa ke Gan Eden, memerintah di kerajaan 1000 tahun di Yerusalem, itu benar-benar harus dibawa ke dalam kekudusan, supaya layak nanti diubah menjadi tubuh kemuliaan. Jadi kita yang masih hidup dalam daging saat ini di penghujung zaman ini, jangan bermain-main dengan hidup kudus, mutlak, absolut. Sebab jadi bukan seperti selama ini kita tangkap, oh kita rapture, udah percaya, udah mengganggukan nama, enggak. Tetap hidup kudus, yetzer hara, lason hara, pikiran, hati udah bersiap apa belum? Benar-benar kudus seperti Yesus Masih mengatakan, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi benar-benar sakit penderitaan di Gehinom itu. Jadi sebelum kita masuk sana, jadi Gehinom setelah dia di sana nanti berapa lama barulah masuk ke Gan Eden. Itu prosesnya sama seperti sekarang. Dulu kita belum mengenal Tuhan, tiba-tiba sekarang kita digiring lewat masalah demi masalah, lewat beban-beban kehidupan, sehingga kita apa? Sekarang kita semakin mengerti kebenaran. Sehingga dalam situasi dan kondisi apapun yang kita alami setelah kita tahu Torah, ada salom di dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Itulah tandanya bahwa saudara sudah dipersiapkan ke Gan Eden. Kalau masih menggerutu, itu belum dimurnikan. Salah satu apa? Jangan mengeluh, jangan iri. Itu iri hati,
mengeluh itu sangat menghambat proses kita, bahkan itu lama prosesnya untuk layak memasuki hidup kudus. Jadi benar-benar kita harus mengalaminya, sungguh luar biasa. Jadi Firdaus sudah jelas dikatakan di Lukas 23, boleh kita lihat lagi apa itu Firdaus. Itu tadi kaf hakela ya, yang dialami orang kaya. Firdaus itu disebut Lukas 23. Silakan. Lukas 23 ayat 43. Ayo silakan sobat yang sudah dapat. Dan Yesus berkata kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini engkau akan bersama dengan aku di dalam Firdaus. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Siapa ini yang dibawa ke taman Firdaus? Jahat di sebelah kanan, Pak. Penjahat di sebelah kanan. Jadi penjahat yang bertobat dan langsung mati itu langsung ada di Firdaus. Tetapi penjahat yang bertobat tetapi jatuh bangun lagi itu tetap masuk ke kaf hakela. Jadi kalau ada orang mengatakan aku udah bertobat, aku udah bertobat, tetapi tetap melakukan dosa, jatuh lagi di dalam dosa, itu tetap mengalami pemurnian di Gan Eden, di Gehinom. Jadi penyiksaan itu luar biasa, sakit sekali, apinya dahsyat dan luar biasa. Jadi dosa-dosa apa yang kita lakukan tidak ada yang selamat, tidak ada yang gratis, semuanya harus bayar harga. Kalau belum selesai kita sucikan, kita kuduskan hidup kita di bumi ini, selama hidup kita wajib mengalami pemurnian itu galut nesamot. Di dunia yang akan datang nesama kita tetap mengalami galut, itu ke Gehinom, barulah dibawa kembali ke Samain. Jelas nggak suara saya bunyi? Soalnya hujan di sini. Jelas, Pak. Jadi ya, Hujan, ya. Jadi itu penting. Jadi itu pentingnya. Jadi nanti di Gehinom ya ketemu gambar enggak? Tidak aman. Jadi itu ya. Jadi orang yang tidak kudus meninggal itu tetap mengalami galut, nesamanya tetap mengalami galut. Itu makanya bangsa Israel selalu menghindari Gehinom. Biarlah kami menderita di bumi ini asal kami jangan mengalami Gehinom. Itu sangat dihindari. Jadi perlu kita sadari semuanya supaya kita sungguh-sungguh jangan mengalami Gehinom. Jadi orang yang hidup tadinya penjahat, bertobat dan langsung mati, tidak lagi perjalanan hidup, itu bisa langsung ke taman Firdaus. Tapi orang yang bertobat apapun masa lalunya, tapi masih jatuh di dalam dosa atau melanggar Torah, itu tetap masuk Gehinom, masuk pemurnian di Gehinom. Itu karena ini adalah pengajaran agama Yahudi.
Jadi kita harus meninggalkan pola pengajaran yang kita terima selama ini dari bapak-bapak gereja karena sangat berbeda. Apalagi masalah surga. Selama ini kita terima yang penting percaya kepada Yesus pasti masuk surga. Padahal ada firman mengatakan iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Tapi karena pengajaran tentang Gehinom jarang dibukakan, hanya berbicara tentang anugerah. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak anak-anak Tuhan, banyak orang percaya tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Torah. Jadi bagi saudara dan saya saat ini yang sudah mengerti bahwa nanti di dunia yang akan datang kehidupan yang sesungguhnya, orang yang belum murni nesamanya akan mengalami galut nesama. Itu disebut galut nesamot. Jadi saat ini bangsa Israel ada di galut atau di pembuangan. Nanti kita pun di dunia yang akan datang yang belum murni, belum nesama kita masih ada terkontaminasi, itu tetap dibuang ke galut. Di sana itu galutnya adalah Gehinom. Kalau di bumi ini galut yang kita alami adalah masalah, mungkin apapun masalah termasuk sakit, penyakit, itu adalah galut di dunia ini untuk memurnikan, untuk membuat nesama kita semakin cemerlang dan layak memasuki Firdaus, yaitu Taman Eden yang akan datang. Disitulah kehidupan yang kekal. Jadi kalau ada masalah saat ini kita harus bersyukur, berarti nesama kita sedang dibentuk. Nesama kita sedang dibentuk untuk menjadi semakin cemerlang lewat apa? Lewat melakukan mispot atau perintah-perintah yang diberikan Bapa kepada kita. Jadi itu tentang Gehinom. Jadi sangat sakit di Gehinom itu ya. Jadi kita harus ngerti sekarang bahwa Gehinom itu adalah sakit. Kita sudah dengar tadi itu yang dikatakan orang kaya dengan Lazarus. Lazarus ada di pangkuan Bapa, itu di Firdaus, tapi orang kaya ada di Gehinom dan merasakan sangat kesakitan dan tidak bisa keluar. Jadi kita pun saat ini umat yang percaya kalau kita ada di dalam galut, mari benar-benar kita bertobat sungguh-sungguh melakukan mispot supaya kita bebas dari galut itu. Kalau enggak nanti apa? Dikasih galut lagi. Dikasih lagi supaya sampai kita lulus. Supaya nesama kita semakin bercahaya, semakin layak. Itu ya. Salah satu dosa yang benar-benar masuk Gehinom adalah salah satu kilul hasem. Itu pengajaran para rabi atau mencemarkan nama Elohim dan menajiskan sabat. Perhatikan sini. Bagi saudaraku yang ada di YouTube, ingat ini mungkin saudara masih tetap beribadah di ajaran yang lama, kekristenan yang sangat berbeda. Bagi kita yang ada di Mesianik ini saat yang khususnya yang ada di Kehilat, harus benar sungguh-sungguh. Salah satu yang wajib masuk Gehinom, pemurnian di Gehinom adalah yang menajiskan sabat dan juga kilul hasem atau yang mencemarkan nama Elohim, yaitu Bapa kita. Itu makanya di Keluaran 20 ayat 2, jangan menyebut namaku dengan sembarangan. Ingat ini, jangan menyebut namaku dengan sembarangan. Kenapa Tuhan memberitakan seperti itu? Karena apa? Namanya kudus, yang menyebut nama Elohim yang kudus itu
harus benar-benar kudus. Itu makanya di zaman Miskan di padang gurun dan juga zaman bait suci, hanya imam besar yang menyebut nama Bapa yang kudus, itu pun sekali setahun di ruang maha kudus. Itu makanya waktu imam besar masuk ke ruang maha kudus dikasih tali. Takut dia mati, ada masalah di sana, dia harus ditarik. Jadi kasih tali. Jadi ini perlu kita renungkan supaya benar-benar kita menjaga Sabat. Jadi benar-benar Sabat dan nama Tuhan. Makanya dikatakan di dalam Torah, dikatakan orang yang melanggar hukum Sabat itu ada di dalam padang gurun waktu zaman Musa, itu langsung dihukum mati. Jadi ini pun dikatakan orang bijak Israel, salah satu alasan bangsa Israel sampai saat ini tidak mau menyebut nama Bapa yang kudus dengan sebutan yang sesungguhnya, karena kita nggak tahu ya. Selama ini kita menggantungkan nama, tapi bangsa Yahudi tidak berani menyebut itu. Makanya saya ambil keputusan kita harus sama dengan bangsa Israel. Karena dikatakan di situ orang-orang umat Tuhan, umat percaya termasuk bangsa Yahudi, kalau dia melakukan mencemarkan nama Bapa, itu pasti masuk Gehinom. Karena dikatakan begini, orang yang jatuh di dalam dosa melakukan pencemaran nama Bapa, ini perhatikan, orang yang melakukan dosa pencemaran nama Bapa itu tidak ada upah atau tebusan yang bisa dilakukan di dunia ini, baik penderitaan apapun tidak bisa menebus dosanya itu. Jadi hanya Gehinom memurnikan dia. Jadi penderitaan yang di Holocaust itu tidak cukup. Bagaimana penderitaan yang dialami bangsa Israel di Holocaust, itu disiksa luar biasa, dikumpulkan, ditumpuk, digundul, diracun. Itu tidak cukup kalau dosa yang dilakukan hanya penderitaan seperti itu. Jadi tidak ada bandingan penderitaan yang bisa dilakukan untuk menebus dosa melakukan kilul hasem atau mencemarkan nama Bapa. Itu makanya bangsa Israel sampai saat ini melalui Ansei Knesset Hagedola mengambil keputusan dan direstui oleh Yeshua HaMashiach. Mereka memanggil nama dengan Adonai dan Hasem. Jadi ada alasannya kenapa orang umat Tuhan yang memanggil sembarangan, mungkin sekalipun benar mengagungkan nama, tetapi dalam kondisi kita yang belum kudus, persekutuan kita kurang atau hati kita belum bersunat, kita belum diberikan bibir yang baru, kita sebutkan nama itu, kita tetap dianggap bersalah. Atau kita sebutkan di tempat yang sembarangan, itu tetap dianggap bersalah. Kenapa? Karena nama itu hanya disebut di Yerusalem, di bait suci, dan itu pun di tempat khusus, yaitu ruang maha kudus. Jadi sudah dapat sekarang ya, bisa ditangkap. Jadi itu ruang maha kudus. Itu makanya bangsa Israel sangat takut. Jadi api itu sangat takut. Boleh dibaca dulu Yesaya 30 ayat 33. Yesaya 30 Jadi api itu dari dahulu, dari penciptaan hari kedua itu sudah ada. Ayat 33 boleh dibaca, silakan. Siapa? Yesaya
sudah diatur tempat pembakaran. Bukankah itu untuk raja, dasarnya dibuat dalam dan lapang. Pancakannya berupa api dan kayu. Nafas Tuhan menghanguskannya seperti sungai belerang. Itu ya, panasnya luar biasa seperti sungai belerang. Jadi nanti di Gehinom itu baunya bau belerang, sangat sakit, luar biasa. Situ dikatakan sebab dari dahulu sudah diatur tempat pembakaran. Jadi dari dulu sebelum dunia diciptakan, sebelum manusia diciptakan, waktu penciptaan pertama, hari kedua Bapa membentuk Gehinom. Itu makanya disebut di hari kedua tidak ada kata baik atau tov. Jadi katakan di situ dasarnya dibuat dalam lapang, pancaknya penuh api dan kayu nafas Adonai menghanguskannya seperti sungai belerang. Jadi api itu benar-benar api Tuhan, api yang menghanguskan. Itulah makanya bangsa Israel sangat ketakutan. Yang sangat ditakutkan bangsa Israel adalah jangan sampai kami mengalami Gehinom. Itu menjadi doa kita supaya nanti di kemudian hari di dalam dunia yang akan datang jangan sampai kita mengalami Gehinom, karena orang yang belum cemerlang samanya terkontaminasi itu wajib mengalami Gehinom, itu galut nesamot. Jadi nesamanya tetap mengalami pembuangan di Gehinom. Jadi itu ya, jadi sangat sakit, jadi luar biasa. Gehinom itu benar-benar ada api yang sangat menyakitkan. Bahkan Musa sendiri waktu diperlihatkan dia sangat gemetar, sangat ketakutan melihat api itu. Dan itu diceritakan kepada anak cucunya, sehingga saat ini para rabi menggali apa itu Gehinom, apa itu Gehinom. Dan Gehinom itu ada 7 tingkat. Jadi yang paling berat dosanya nanti akan dimurnikan dari mulai tingkat ke-6. Setelah selesai tingkat ke-6 dimasukkan ke tingkat ke-5. Setelah tingkat ke-5 masuk ke tingkat ke-4, harus semuanya lulus. Dari tingkat ke-4 masuk ke tingkat ke-3, 2, 1 baru masuk Samaim. Tergantung dosanya, tergantung kejahatannya. Jadi lamanya, limitnya nanti Bapa yang kita tidak bisa memikirkan sampai ke sana. Tidak ada limit. Bisa 5 hari, bisa 5 detik, bisa 5 jam, bisa 5.000 tahun. Jadi sangat sakit. Coba bayangkan Musa melihat aja udah ketakutan. Sampai dia bersungguh-sungguh berdoa buat bangsa Israel supaya jangan masuk Gehinom. Jadi kita doa supaya nesama kita semakin dimurnikan lewat melakukan Torah, lewat melakukan mispot. Itulah yang membuat kita semakin cemerlang. Itu ya Bapak Ibu semua. Jadi Elohim pasti membalas, karena dia adalah raja. Dia pasti membalaskan apa yang kita perbuat, maupun itu baik segala perbuatan kita, yang baik maupun yang jahat. Itu makanya orang bijak Israel selalu mengatakan, ingat selalu 3 hal. Segala perbuatan kita ada yang mencatat, ada Bapa di atas kita, dan ada malaikat yang selalu memantau. Dan semua perbuatan kita, tindakan kita selalu dicatat, baik maupun buruk. Harus kita serius dalam hidup ini. Kenapa? Benar-benar jangan sampai mengalami Gehinom. Gehinom itu kita kena api gas, kompor gas itu pun sudah menjerit, sudah kesakitan. Tetapi kita bersyukur, Gehinom itu dahsyat dan luar biasa.
Jangan sampai saudara dimurnikan di sana. Jangan sampai nasama kita dimurnikan di Gehinom. Karena tidak ada yang lolos, tidak ada yang gratis, semua harus bayar harga. Mispot sudah diberikan. Jadi anugerah yang sesungguhnya adalah perintah itu. Kita turuti. Itu adalah anugerah yang sungguh luar biasa diberikan kepada kita. Dan kita diberikan Yesus HaMasiah untuk memampukan dan menguatkan kita untuk melakukan perintah-perintah yang diberikan oleh Bapa kepada bangsa Israel, dan kita menggabungkan diri saat ini kepada bangsa Israel. Dan bangsa Israel yang dibawa ke Yerusalem, itulah gambaran sorga di dunia ini. Jadi saudara dan saya yang mau ikut kerajaan 1000 tahun harus bayar harga. Jaga terus keintiman, jaga terus persekutuan, jaga terus melakukan perintah. Terlebih nama kudus Bapa harus benar-benar bibir kita bibir yang baru. Jadi harus kita mengerti sekarang. Kenapa bangsa Israel hanya menyebut itu dengan imam besar? Itu pun sekali setahun. Itu pun hanya di ruang Maha Kudus. Ternyata itu sangat penting. Karena tidak ada penderitaan di bumi ini yang bisa menguduskan menjadi upah dosa yang melakukan pencemaran nama Bapa. Jadi harus kita semakin berhati-hati sekarang. Silakan yang lain selalu mengagungkan, tapi sudahkah layak? Sudahkah hatimu murni? Sudahkah pikiranmu benar-benar layak memanggil nama itu? Silakan, tetapi kalau tidak, kita wajib masuk Gehinom, karena dosa ini tidak ada penderitaan di muka bumi ini yang bisa menebus dosa pencemaran nama Bapa. Dapat ditangkap Bapak Ibu semua? Inilah anugerah yang luar biasa. Jadi setiap hal yang kita lakukan benar-benar itu diperhitungkan. Semua harus dimurnikan. Jadi kita berdoa supaya sungguh-sungguh Bapak Ibu semua, saudara dan saya benar-benar kudus, dan kita layak dan jangan sampai kita mengalami pemurnian di Gehinom. Bila kita langsung sungguh-sungguh masuk ke olam haba Gan Eden, memerintah bersama Yesus HaMasiah di dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi satu yang perlu kita ingat saat ini, apa kalau kita sudah ngerti ada Gehinom, benar-benar kita dibawa ke sana nanti. Kalau nesama kita belum murni, satu saat ini kalau kita sudah dibukakan, mari kita bertobat sungguh-sungguh dalam segala hal. Mulai sungguh-sungguh melakukan perintah, terlebih menyebut nama Bapa jangan sembarangan, dan juga menguduskan hari Sabat, dan juga perintah-perintah yang lain harus lebih sungguh-sungguh. Setiap mau makan apapun ucapkan syukur, selalu bersyukur. Jadi perlu kita renungkan. Jadi ini perlu. Jadi awal pertobatan yang sesungguhnya kita harus memahami. Ini perlu kita bukakan. Sekarang kita sudah dibukakan tentang Gehinom. Kita harus mengerti sekarang apa yang kita pahami saat ini dan kita lakukan supaya kita jangan masuk ke sana. Kenapa? Semua apa yang kita lakukan itu adalah untuk saudara dan saya, supaya kita jangan mengalami Gehinom. Jadi luar biasa. Jadi kita lihat kenapa umat perjanjian baru lebih berat hukumannya dengan bangsa Israel yang dimeteraikan dengan darah lembu kambing domba yang di Gunung Sinai. Coba dibaca dulu Ibrani 10
ayat 25 sampai 29 kita sama-sama. Supaya kita jangan main-main, sudah percaya kepada Yesua. Sudah dapat semua? Ibrani 10 ayat 25 sampai 29. Dua, tiga ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibalaskan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, perhatikan di sini, stop dulu. Jika kita sudah tahu kebenaran tapi melanggar firman kembali, itu bahaya sekali. Ini anak-anak yang di sini harus semuanya ngerti. Lanjut, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman, dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atau atas dia yang menginjak-injak anak Elohim, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskan dan yang menghina roh kasih karunia. Jadi kasih karunia adalah apa? Mishpot, perintah. 2 loh batu diberikan di dalam hati saudara dan saya, diberikan rohnya, itu 7 roh Elohim diberikan kepada saudara dan saya melalui Mesias Yesua Masiah, yang tadinya kita tidak tahu Torah, yang tadinya kita bukan bagian dari bangsa Israel, menjadi dipersatukan dengan bangsa Israel. Tapi saat ini kita harus semakin takut dan gentar untuk melanggar Torah, itu firman atau hukum Taurat. Jelas Yesua masih mengatakan tidak ada hukum Taurat yang dibatalkan sebelum langit dan bumi lenyap. Jadi inilah kasih karunia. Belas kasihan atau kasih anugerah hanya ada di bumi ini. Ini perlu kita ingat. Belas kasihan dan kasih karunia hanya ada di bumi ini. Nanti di kehidupan yang akan datang, di dunia yang akan datang, di surga itu tidak ada belas kasihan. Orang yang berdosa benar-benar akan mengalami Gehinom dan akan ditampung di kap Hakelah. Jadi benar-benar kita harus bertobat sungguh-sungguh supaya kita jangan mengalami, dan tidak ada limit. Jadi tidak ada lagi belas kasihan nanti setelah kita mati, kalau Yesua belum datang. Tapi kalau Yesua datang kita masih hidup, kejar jangan sampai tinggal. Usahakan hidup benar-benar di dalam kekudusan, berjalan di dalam Torah. Karakter manusia lama harus benar-benar dimatikan, dikuburkan. Taklukkan yetzer hara. Selama kita masih ada yetzer hara, lason hara, itu akan dimurnikan. Tetapi Tuhan itu maha besar, maha pengasih dan panjang sabar luar biasa.
sebelum kita masuk ke dalam pintu gerbang dunia yang akan datang. Kita masih diberikan kesempatan 1 kali 1 tahun untuk mengakui segala dosa-dosa kita supaya dimurnikan di dunia ini. Terkecuali kalau saudara melakukan dosa pencemaran nama Bapa, itu tidak ada pengampunan di dunia ini. Itu makanya bangsa Israel sangat ketakutan supaya jangan salah menyebut nama Bapa. Mereka ganti dengan Adonai dan Hasem. Karena itu semua berdasarkan firman. Jadi mari kita sungguh-sungguh ingat, belas kasihan, kasih anugerah hanya ada saat ini. Setelah kita mati nanti atau setelah kita meninggalkan dunia ini, tidak ada belas kasihan. Yang berdosa akan tetap mengalami seperti yang dialami tadi orang kaya di kitab Lukas, yang melihat Lazarus, orang miskin di pangkuan Abraham. Dia mengatakan, saya sangat sakit, sangat kesakitan. Dan di level-level itu tadi saya katakan, level 6 naik level 5, 4, 3, 2, 1 baru masuk ke Samaim. Yang tidak lulus itu baru dibuang ke level yang ke-7, yaitu penghukuman yang kekal. Pemberontak, pemerkosa, itu ada di sana. Dan yang menajiskan sabat semua ada di level ke-7, penghakiman yang kekal. Api yang sungguh luar biasa yang tak terpadamkan. Di sanalah gertak gigi. Itu salah satu yang menajiskan sabat. Masuk ke sana. Dan itu apa? Kita berdoa saat ini, perampok, pemerkosa ada di sana. Jadi kita berdoa sungguh-sungguh buat saudara kita, keluarga kita, supaya dibukakan kebenaran ini. Yang mencemarkan nama Bapa, menyebut-nyebut nama Bapa tapi bibirnya masih belum ditahirkan, hatinya belum disunat, menyebut nama Bapa di tempat sembarangan, itu masuk kilul hasem, mencemarkan nama Bapa, itu tetap masuk gehinom, tidak ada ampun kecuali belum dibukakan kebenaran. Sekarang kita sudah dibukakan kebenaran, berdoalah sungguh-sungguh. Mungkin engkau terlanjur menyebut, berdoa sungguh-sungguh. Nanti di hari raya Yom Kippur, ingat semua dosa-dosa kita, supaya sungguh-sungguh kita dilayakkan memasuki kerajaan 1000 tahun yang sudah ada di depan mata kita. Kita nggak tahu kapan Yesus datang. Yang kita tahu saat ini, yang kita mengerti, kita sudah ada di dalamnya. Mari kita minta supaya kita semakin layak dan dikuduskan, dan kita ikut bersama dengan Yesus Masiah memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun. Kalaupun Yesus belum datang, kita sudah meninggalkan dunia ini. Satu permintaan kita, satu tujuan hidup kita, jangan sampai nesama kita mengalami galut di gehinom. Jadi di sana masih ada pembuangan nanti, nesama kita dibuang ke gehinom. Jangan minta saat ini nesama kita, jiwa kita semakin dimurnikan, semakin dilayakkan, karena tidak ada yang gratis. Karena saat kita masuk ke liang kubur, artinya apa? Kita sudah memulai hidup yang baru di dunia yang akan datang, di dalam kehidupan yang sesungguhnya. Tinggal bagaimana kita hidup di dunia ini saat ini. Apakah saudara melakukan Torah atau tidak? Nanti kita akan alami. Baik-baik saja tidak bisa, tapi harus benar-benar hidup dalam kebenaran itu. Harus benar-benar hidup menjadi pelaku-pelaku Torah.
berjuang dan berjuang, berusaha dan berusaha, kita pasti gagal, masih sering gagal, masih sering jatuh, tapi Tuhan melihat hati kita. Mari kita berbuah, mari kita berubah, mari kita komitmen ingin melakukan yang terbaik bagi Bapa seturut dengan kehendaknya, karena Dia adalah Raja yang tidak bisa dilawan. Bagi Raja, perintah Raja wajib dipatuhi, wajib diikuti. Kita harus ikut kehendaknya supaya kita jangan mengalami Gehinom. Jangan sampai nanti sama kita dialami di Gehinom. Ini yang bisa saya bagikan saat ini. Bela firman ini, bela pengajaran ini membuka pengertian kita supaya kita benar-benar sungguh-sungguh berdoa, supaya kita hidup sungguh-sungguh di dalam Torah, supaya kita jangan mengalami Gehinom. Bela pengajaran ini membuat kita semakin takut dan getar akan Bapa, supaya kita semakin setia melakukan Torah. Bapa pasti memberikan kekuatan bagi kita lewat kuasa Ruah Elohim di dalam Yesua Masiah yang sudah hidup di dalam kehidupan kita. Yang bisa saya bagikan, biarlah kita semua diberkati. Amin. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ada sharing. Halo Mito, salam beda-beda. Salam Bu Tioreta. Salam ketemu. Salam. Maaf saya lambat masuknya karena habis beres dulu semuanya. Apa-apa toh. Gimana kabar? Tuhan baik toh. Silakan sharing, mungkin ada tentang Gehinom. Enggak lah, karena saya sudah beberapa kali mendengar itu, jadi tinggal ini aja lagi ulangan aja. Jadi ini tadi mungkin Bu Tioreta belum, mungkin terlewat atau terlambat. Salah satu yang wajib masuk Gehinom pemurnian, bukan hukuman kekal ya, itu mencemarkan nama Bapa, Kilul Hasem. Nah, saya dengar tadi kok. Dengar ya. Jadi terus bawa dalam doa, semakin dibukakan. Kenapa bangsa Israel sangat takut? Karena tidak ada hukuman yang pantas diberikan kepada umat yang mencemarkan nama Bapa di dunia ini. Harus di Gehinom. Terkecuali benar-benar bertobat sungguh-sungguh, menjadi mengudus. Itu masuk dalam penghujatan terhadap Roh Kudus nggak, Toh? Ya, Itu masuk dalam penghujatan terhadap Roh Kudus atau beda lagi ya, Toh? kalau penghujatan Roh Kudus artinya sudah menolak Roh Kudus, berarti tidak ada lagi pendamai. Loh, mungkin secara makna berbeda, tetapi hukumannya kan sama, Gehinom juga. Kalau itu udah kekal, kalau Roh Kudus kekal itu. Udah Hujatan terhadap Roh Kudus itu kan memang kebinasaan kan? udah binasa, tapi kalau mencemarkan nama Bapa baru di pemurnian masih bisa masuk samaim. Oh gitu. Jadi di sana itu sama kita dimurnikan. Oke, saya selama ini bingung juga persoalan penghujatan terhadap Roh Kudus itu sebenarnya seperti apa sih selama ini? Salah satu Banyak versi, banyak versi sekali. banyak versi. Boleh kita ambil keputusannya. Contoh begini, Roh Kudus sudah mengingatkan kita, contoh lah ya, supaya jangan melakukan pencurian. Pertama, kita masih udah merasa bersalah. Aduh, tadi sudah diingatkan supaya jangan mencuri. Ya, itu belum menghujat, baru mendukakan. Jadi Roh Kudus yang ada pada kita itu sudah mengingatkan kita untuk jangan mencuri, tapi kita mencuri, itu Roh Kudus sudah berduka. Nah, kita terus diingatkan besok itu masuk degil. Gak bisa diingatkan. Semakin bebal, itu sudah kategori menghujat. Tidak, artinya apa?
Roh Kudus diam, dibiarkan terus, itu salah satu contoh. Oh, iya. Jadi inti utamanya apa? Menolak. Itu kasarnya. Roh Kudus sudah datang mengingatkan kita, tapi kita lalaikan. Hari kedua dia masih ingatkan, ketiga masih diingatkan, kita tegar tengkuk, kita bebal. Itu lama-lama dia keluar dari kita. Dengan kata lain pengabaian ya toh ya. Iya, pengabaian. Oke. Karena Itu. kata hujat itu kan secara harfiah biasanya Me- terucap dari Mengucapkan sesuatu kata kan. Tapi hujatan sama yang tidak ya kasar atau Ah. penolakan secara verbal kan gitu. tapi Roh Kudus kan kita nggak bisa kita hujat dengan perkataan, Nah, dengan sikap ya berarti ya. dengan perbuatan. Jadi saat kita diingatkan tidak mau, diingatkan lagi mengeraskan hati seperti Firaun. Iya, tegar tengkuk pengabaian. Oke toh. Itu mungkin nanti kita cari yang lain lagi. Itu kayaknya memang itu sih makna yang paling dalam, karena kalau orang yang berpindah secara ya kayak mualaf apa segala macam itu dibilang menghujat Roh Kudus dulu kan, cuma saya bilang apa iya itu kan versi beda lagi kan, ada Nah, juga lain. bilang begitu kan, menolak Roh Kudus, Iya. pindah agama katanya kan. Kalau Apakah pindah sisi agama belum tahu kebenaran, sekarang masih nggak apa-apa? setelah kita tahu, udah ngerti kan, dia mungkin selama ini belum mendalami Torah. Iya benar. Baru Memang sekedar berat bagi kita yang tahu ya, yang sudah tahu tapi Oh. seolah-olah pura-pura nggak tahu. Nah, itu yang bahaya. kan Itu yang bahaya. kita Jadi- mencoba untuk selalu belajar nih, belajar dan belajar. Nanti minggu depan kita coba bahwa Gehinom itu ada 6 tingkat, 7 tingkat. Jadi nanti orang-orang yang belum layak masuk ke Firdaus itu masih ditampung di Kaf Hakela. Itu nanti dimurnikan di Gehinom dari tingkat ke-6. Kalau masih gagal terus sampai tidak bisa mencapai masuk Samaim, itu dibuang ke tingkat yang ke-7, itu kekal penghukumannya. Oke, Pak. Itu berarti itu sama dengan ini dong. Ada di pengajaran Katolik yang namanya api pencucian atau Api pensucian bisa jadi diambil dari sana, Katolik. tapi mungkin pengajarannya nggak terlalu bagus karena ini dicatat di dalam buku Johar. Ya itulah makanya berarti ada benarnya dong di pengajaran Katolik yang purgatori itu api pencucian. Iya, bisa jadi diambil dari sana, tapi nggak dibukakan dengan total. Iya, tapi kalau di Katolik itu api pencucian itu contoh gini, itu akan di apa ya? Dosa-dosa orang yang sudah mati ini akan berkurang ketika orang-orang yang masih hidup selalu mendoakan dia yang sudah mati. Berarti mendoakan orang mati benar dong. Enggak, kalau mendoakan orang mati nggak bisa lagi toh. Itu salahnya Di situ aja Katolik. perbedaannya. Jadi kita doakan mau bertalu-talu nggak ada artinya. Nggak ada lagi pengampunan. Karena apa? Setelah mati tidak ada lagi belas kasihan. Ya, oke. Itu saya setuju itu. Cuma tadi mungkin karena saya terlewatkan ya, nggak ikut pertama. Nah, itu kayak itu bilang Gehinom itu ada 6 tingkat kan, 6 Ya. tingkatan kan. Kemudian untuk naik level ke level kelima, keempat, ketiga, kedua sampai ke akhir Samayim, apa yang membuat manusia ini naik tingkat? Ya, dia mengalami dia tetap di sana sampai waktu yang ditentukan oleh Bapak. Tidak ada limitnya, kita nggak tahu, nggak di luar akal manusia. Dalam kondisi manusia itu sudah mati belum? Udah mati, jiwanya yang di sana dan Nah, tubuh. gimana caranya bisa naik tingkat sementara Kan- udah mati ya, udah nggak ada lagi Jiwa. toleransi kan, nanti ya udah dosa aja gitu. Kan ada tubuh roh. Jadi Iya, cuma gimana caranya ada pengampunan? bukan pengampunan, langsung dimurnikan di sana jiwanya. Jadi waktu nanti mati, begitu dia masuk ke dalam liang kubur itu langsung disambut para malaikat, tergantung kemana dia dibawa. Kalau orang yang hidup kudus dibawa ke Firdaus, orang yang hidup di luar firman itu dibawa ke Kaf Hakela.
Di sanalah dia dimurnikan jiwanya. Jiwa itu dimasukkan ke dalam tubuh rohaninya, tubuh roh. Kita ini kan punya dua tubuh. Ini sekarang tubuh jasmani nih, daging. Nanti di Yerusalem kita punya tubuh kemuliaan yang hidup kudus. Bisa toh? Ya, tapi saya Maksudnya masih merasa enggak masih. Jiwanya masih di sana nanti merasakan sakit. Coba baca lah. yang melayakkan dia naik tingkat ke level berikutnya itu apa? Apakah Itu tugas para malaikat. Di setiap level itu ada malaikat. Ada jadi malaikat-malaikat itu bersaksi nanti ya? enggak, bukan bersaksi. Jadi kalau udah selesai waktunya naik. Udah selesai waktunya naik. Selesai waktunya naik. Baru sampai benar. Tapi ada yang gagal. Nah, mungkin Karena apa biasanya? ya jiwanya kan masih ada, karakternya masih ada. Karakternya masih ada. Perfect nggak, toh? Ya, Kalau ngeliat dari itunya nggak ada manusia yang sempurna ya toh. Kalau dilihat dari itu pasti gagal semua kali manusia. enggak, jiwanya nanti pasti gak masuk semua, enggak ada. Yang wajib itu masuk level 7 yang penghakiman kekal itu perampok, pemerkosa, nggak ada ampun itu. Loh, berarti nggak sinkron itu dong ya, bertolak belakang sama firman dong. Yang nggak bertobat maksudnya. Kalau bertobat ya sungguh-sungguh harus benar-benar bayar harga. Itu kata kuncinya, bertobat. Bertobat, makanya tadi kita bilang apa? Salah satu jalan supaya jangan mengalami Gehinnom, bertobat. Dan benar-benar jangan terulang kembali. Ya, Jadi makanya kita sekarang yang belum sempurna melakukan Torah masih diberikan kesempatan sampai Yesua datang, itu hari raya Yom Kippur, itu anugerah. Makanya Yom Kippur itu dipersiapkan dari Rosh Hashanah, itu jiwa kita sedang dibentuk di situ 10 hari. ya. Sampai titik Yom Kippur, makanya kita di hari Yom Kippur dipaksa, ditekan untuk berdoa dan berpuasa selama 25 jam. Dan itu benar sungguh-sungguh saat itu, kalau besoknya Yesua datang, kita pasti di Firdaus. Jadi itu makanya setiap hari, mungkin kita terlanjur marah, terlanjur sakit hati, terlanjur pikiran negatif, itu wajib malam-malam kita berdoa sungguh-sungguh minta ampun. Tiap-tiap harus minta ampun di dalam doa pribadi. Nanti intinya apa? Di hari raya Yom Kippur kita harus benar-benar merendahkan hati, merendahkan diri, berdoa dan berpuasa 25 jam. Baru dosa kita sepanjang tahun ini dikuduskan, dihapuskan semuanya. Kenapa? Ada darah Yesua. Jadi disitulah yang disebut Tuhan itu panjang sabar. Bisa diikuti atau ya? Jadi khusus bagi pengajar-pengajar itu sangat bahaya memang. Makanya pengajar seperti saya butuh topangan doa dari Bapak Ibu semua. Kenapa? Itu tuntutannya sangat tinggi. Seperti Musa, sekali dia marah, kamu nggak boleh masuk. Kenapa? Sudah gambaran. Kita menjadi ambasador, perwakilan surga turun ke bumi. Jadi kalau kita melanggar Torah, kita marah, kita emosi, kita mengeluarkan lason hara, artinya apa? Dunia melihat Tuhan itu seperti kita ini, Tuhan. Jadi makanya umat perjanjian baru tuntutannya sangat kuat. Standarnya kudusnya itu luar biasa. Makanya umat masih di zaman Musa jatuh di dalam dosa perzinahan itu hanya karena kontak fisik. Tapi saat ini melihat dan ingin itu sudah kena. Sudah masuk dalam dosa.
termasuk wanita-wanita laki-laki yang berpakaian kurang bahan, orang lain bisa jatuh dalam dosa akibat tingkah laku kita kena. Jadi benar-benar kudus itu mutlak absolut tuntutannya dalam segala hal. Pikiran, perkataan, dan perbuatan hati. Itu makanya sering saya katakan hati, pikiran, perkataan harus sinkron, harus connect, harus satu. Jadi untuk menjadi hidup kudus itu bukan gampang, bukan mau-maunya kita. Jadi perlu hidup kudus supaya sungguh-sungguh kita jangan sampai nanti mengalami gehinom, karena semua akan dimurnikan kalau yang belum masuk sana. Kalau nesama kita masih terkontaminasi, tetap harus dimurnikan nanti supaya pulang ke Samaim, karena itu milik Bapa. Jiwa kita milik Bapa, nesama kita itu milik Bapa. Tapi nesama yang tidak layak lagi masuk surga, masuk ke Samaim, itu udah. Jadi makanya di dunia yang akan datang itu nesama kita masuk ke galut pembuangan. Jadi buang ke Gehinom supaya murni. Jadi pembuangan di dunia ini salah satu supaya kita jangan mengalami Gehinom. Itu makanya bangsa Israel sangat siap menderita. Tujuannya apa? Jangan sampai mengalami Gehinom, karena mereka sangat mengerti pola dan cara Bapa membuang nesama di Gehinom. Termasuk yang saya dapat ya, pengajaran dari Johar. Dikatakan kenapa bangsa Israel menyebut Adonai Hasem? Kenapa? Di dunia ini tidak ada penderitaan apapun, sesakit apapun yang bisa menebus dosa pencemaran nama Bapa. Jadi setelah kita bertobat, dibukakan pengajaran ini. Jadi sekarang kita panggil Adonai, salah satu tujuannya supaya jangan sampai mengalami Gehinom. Dapat ya itu ya, bisa diikuti? Ya, saya paham itu kalau soal itu. Iya. Karena kan saya udah ngomong kemarin. Artinya, nama Tuhan itu bukannya berarti tidak boleh atau kita menghilangkan, tapi ada waktunya di saat kita sudah memutuskan hati, tidak sia-sia. Iya, jadi itulah kita berdoa terus. Bahkan kalau Tapi masih kelu bilang Ah. Adonai, kalau saya bilang Tuhan aja kan nggak apa-apa. gak apa-apa. Jadi makanya dikatakan orang bijak itu di Hatiku tetap nama Tuhan yang iya. benar. Amin, amin. Itu yang kita rindukan, Bu Toreta. Ya, dalam Tuhan Yesua. Ya. Ehad kan itu, ehad. Ehad. Terpisahkan. Ada lagi yang lain? Silakan Bu Bella. Bu Lin. Terima kasih untuk sharing-sharingnya toh. Ya. Mungkin ada sharing yang lain? Sudah Bu Bella? Oke, Bu Ulin, kita tutup dulu dalam doa. Kami ucap syukur kepadamu ya Bapa buat kasih anugerahmu yang telah membukakan pengajaran yang kau berikan bagi kami hari ini. Sering siur tentang Gehinom ya Bapa, supaya kami sungguh-sungguh nesama kami jangan sampai mengalami Gehinom, tapi sungguh-sungguh kami masuk ke olam haba, Gan Eden dunia yang akan datang. Sebab setelah kami meninggalkan dunia ini, kami memasuki kehidupan yang sesungguhnya, masuk kehidupan yang kekal. Untuk itu kami mohon belas kasihan-Mu, kasih anugerah-Mu, biarlah Roh-Mu terus menguatkan, meneguhkan iman percaya kami, supaya kami tetap hidup di dalam Torah-Mu, semakin takut akan Engkau ya Bapa, supaya kami sungguh-sungguh dibawa ke dunia yang akan datang, memerintah bersama Mesias Yesus Hamasiah di dalam kerajaan 1000 tahun. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Malam ini kami akan tidur istirahat. Biarlah nesama kami ada di dalam tangan-Mu. Bahkan malam ini bukakan hal-hal yang lebih lagi dalam hidup kami,
hal-hal yang tersembunyi, pengetahuan-pengetahuan yang baru berikan kepada kami, supaya kami semakin takut dan gentar akan nama-Mu. Di dalam nama Yeshua HaMashiach kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.